Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita. Cerita ini berjudul Santet itu membunuh bapakku sendiri. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kisah ini berasal dari seseorang yang bernama Reza saat dirinya masih sekolah SMK. Reza tinggal di sebuah desa di kota Malang. Cerita ini berawal dari bapak tiri Reza, yang bisa dibilang bapak tirinya adalah seorang dukun. Nama bapaknya Reza sendiri adalah Bapak Suryo. Sore itu seperti biasa ada seorang tamu. Tapi tamu ini dikenalkan oleh teman bapaknya Reza yang juga seorang dukun. Namun teman bapaknya ini seorang dukun pelet. Singkat cerita, orang yang datang ini memperkenalkan diri dengan nama Edi. Dia merupakan seorang pengacara dengan umur sekitaran 40 tahun. Pak Edi meminta bantuan kepada bapaknya Reza agar bisa membantu dalam menyelesaikan sebuah kasus tanah di Blitar. Namun entah bagaimana kelanjutannya, sebulan kemudian Pak Edi datang lagi. Dan setiap bulannya Pak Edi pasti datang terus hingga hampir 1 tahun kasus yang ditanganinya sukses terselesaikan. Suatu hari, tepatnya di waktu sore, Pak Edi datang ke rumah dengan wanita seumuran 25 tahun. Dan Reza terkejut, ternyata wanita ini menyukai Pak Edi. Singkat cerita, Pak Edi meminta bantuan ke Pak Suryo untuk menyelesaikan persidangan di sebuah tanah lagi di daerah Blitar. Bersamaan dengan itu, Pak Edi memberi iming-iming dengan royalti 25% kalau kasus itu berhasil diselesaikan dan akan diberikan kepada Pak Suryo. Akhirnya Pak Suryo mau membantu Pak Edi untuk kedua kalinya. Akan tetapi pengkhianatan pun terjadi. Setelah 3 bulan lamanya, Pak Edi tidak pernah datang ke rumah dan sepengetahuan Pak Suryo, kasus tersebut sudah diselesaikan dengan bantuan Bapak. Selama 3 bulan, Pak Edi tidak pernah mengabari Pak Suryo. Pak Edi juga tidak memberikan kepada Pak Suryo perihal perjanjiannya itu, di mana Pak Edi akan memberikan royalti senilai 25% jika masalah terselesaikan. Tapi faktanya, Pak Edi membohongi Pak Suryo dan mengkhianatinya dengan membawa kabur seluruh uang yang dimilikinya. Hingga suatu ketika, hal yang mengerikan pun mulai terjadi. Pak Suryo mulai sakit-sakitan, dan anehnya penyakit itu datang secara tiba-tiba. Selama sakit, Pak Suryo tidak nafsu makan dan lain sebagainya, hingga menyebabkan badannya kurus kering. Bukan hanya itu saja, Pak Suryo juga seringkali mengalami batuk dan mengeluarkan bebauan yang tidak sedap. Sampai akhirnya Pak Suryo sakit hampir 6 bulan lamanya. Akhirnya dari pihak keluarga pun mencari orang pintar dan menanyakan penyakit tersebut. Setelah mereka mendatangi orang pintar tersebut, ternyata ada seseorang yang ingin menyantet Pak Suryo. Dan pelaku dari penyantetan tersebut ialah orang yang telah mengkhianati Pak Suryo sendiri, yang tidak lain adalah Pak Edi. Akan tetapi, tiap kali keluarga Pak Suryo membawa Pak Suryo ke orang pintar, tidak ada satupun orang pintar yang mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Pak Suryo sendiri. Hingga akhirnya beberapa tetangga pun mengusulkan untuk membawa Pak Suryo menuju ke sebuah rumah sakit. Saat itu Pak Suryo dibawa ke rumah sakit Bokor yang ada di Turen, Malang, Jawa Timur. Reza saat itu tidak ikut ke rumah sakit karena Reza sendiri harus menjaga kedua adiknya. Dan yang menemani Pak Suryo saat itu adalah istrinya sendiri yang bernama Ibu Tini. Ibu Tini merasa sangat prihatin dengan keadaan suaminya tersebut. Hal yang membuatnya prihatin adalah karena suaminya sendiri diberi ruangan yang tidak nyaman dan tidak sesuai dengan ekspektasinya, di mana Pak Suryo diletakkan di ruangan paling pojok. Untuk menanggulangi hal tersebut, Ibu Tini pun meminta bantuan ke adik-adik Pak Suryo. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau menolong Pak Suryo. Hingga akhirnya Reza disuruh oleh Ibu Tini untuk menjual sebidang tanah milik Pak Suryo. Kembali ke sudut pandang Ibu Tini. Saat itu, tepat di malam hari, kondisi ruangan tiba-tiba sangat aneh.
Ibu Tini selalu merasakan merinding saat menemani Pak Suryo yang sedang sakit. Dan yang lebih mengerikannya adalah saat Bu Tini mendengar banyak orang berjalan lalu lalang di luaran ruangan. Ibu Tini juga sempat mengintip dari jendela, dan ketika Ibu Tini mengintip luaran ruangan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia juga sering memperhatikan luaran ruangan dari dalam, dan hal yang sama pun selalu terjadi. Dari luar ruangan, Ibu Tini mendengar suara langkah kaki dan lalu lalang orang-orang di luaran. Padahal lokasi dari ruangan Pak Suryo sendiri letaknya di pojokan, dan tepat beberapa ruangan dari tempat Pak Suryo sendiri adalah kamar mayat. Jadi Ibu Tini merasa heran, mana ada tiap malam orang-orang berlalu lalang melewati ruangannya yang merupakan berdekatan dengan kamar mayat. Jika memang yang berlalu lalang tersebut adalah petugas medis di rumah sakit tersebut, mungkin mereka semua tidak akan berlama-lama memasuki ruang mayit, dan pastinya akan terdengar sedikit percakapan dari mereka semua. Namun hari itu tidak ada sama sekali percakapan atau hal-hal yang merucut kepada para petugas medis yang memang berlalu lalang di sekitaran ruangan Pak Suryo. Hingga akhirnya Ibu Tini melihat kejanggalan yang benar-benar membuat dirinya ketakutan. Suatu hari saat Ibu Tini sedang ngantuk-ngantuknya, ia mendengar suara ketukan pintu dari luaran. Ibu Tini kira itu adalah petugas medis. Akhirnya Ibu Tini beranjak bangkit dan menuju ke arah pintu. Namun belum juga dirinya sampai di depan pintu, Ibu Tini mencium bau aneh dari luaran. Ia mencium bau busuk seperti bangkai yang sangat menyengat, hingga membuat perutnya mual seketika. Selain itu, Ibu Tini juga merasa aneh, karena jika memang petugas medis bisa dipastikan mereka akan masuk ke dalam ruangan tanpa disuruh untuk mengetuk pintu terlebih dahulu. Saat Ibu Tini mengetahui hal itu, ia tidak jadi mendekat. Karena Ibu Tini mengira yang mendatangi ruangan suaminya bukanlah petugas medis, melainkan mereka semua adalah para sosok di sekitaran rumah sakit yang sering mengganggu para pasien. Hingga akhirnya, Ibu Tini berusaha untuk menenangkan dirinya saat para sosok yang berada di sekitaran rumah sakit terus-menerus mendatangi ruangan Pak Suryo tiap malam hari. Dan lama-kelamaan mereka semua menghilang dengan sendirinya. Namun hari-hari berikutnya mereka masih terus mendatangi ruangan itu lagi dengan melakukan hal yang sama, yaitu mengetuki pintu ruangan milik Pak Suryo sebanyak 7 kali. Ibu Tini sebisa mungkin menjaga Pak Suryo dari gangguan-gangguan aneh yang sering menerpanya. Ia juga berani memasang badannya sendiri untuk Pak Suryo jikalau sosok-sosok tersebut mengganggu Pak Suryo dengan gangguan yang membahayakan. Hari demi hari telah dilewati. Kini Ibu Tini masih terus bertahan dari gangguan-gangguan aneh yang sering menyerangnya dikala di malam hari. Dan tepat di malam Jumat, Ibu Tini melihat dengan jelas sosok-sosok yang sering berlalu lalang di depan ruangan Pak Suryo. Mereka semua adalah para sosok-sosok kiriman yang bertujuan untuk membunuh Pak Suryo sendiri. Bentukan sosok-sosok tersebut sangatlah mengerikan, dan tentu saja yang sangat familiar dari mereka adalah bau busuk tubuhnya yang sangat menyengat dan membuat perut menjadi mual hingga muntah-muntah. Setelah mengetahui hal itu, Ibu Tini jadi lebih berhati-hati dan waspada terkait apa yang ada di sekitaran rumah sakit. Karena Ibu Tini menyadari bahwa para sosok tersebut merupakan kiriman dari seseorang yang sengaja ingin mencelakai Pak Suryo. Keesokan harinya, Reza menuju ke rumah sakit untuk menanyakan perihal tanah kepada ibunya. "Bu, tanah Bapak mau dijual berapa?" "Kalau bisa 30 juta aja, Nak." Akhirnya Reza pun berangkat ke sebuah tempat untuk mencari teman Pak Suryo yang mau menggadai atau membeli tanah. Sudah hampir 1 minggu, Pak Suryo dirawat di rumah sakit dan sudah menghabiskan dana hingga 15 juta rupiah. Nominal itu sangatlah besar bagi keluarga Pak Suryo yang kesehariannya hanya bekerja di ladang. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Reza mendapatkan seorang yang merupakan teman dari Pak Suryo sendiri. Orang tersebut pun membeli tanah yang ditawarkan oleh Reza. Namun orang tersebut berani menawarkan dengan hitungan 20 juta rupiah. Sedangkan uang yang dibutuhkan oleh Ibu Tini senilai 30 juta rupiah.
Akhirnya Reza pun menelpon ibunya untuk menanyakan terkait kelanjutan dari penawaran tersebut lewat telepon seluler. Hingga akhirnya karena sulit untuk mencari pembeli, Ibu Tini pun menyetujui penawaran tersebut. Singkat cerita, kondisi Pak Suryo sudah agak baikan. Pak Suryo pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Alhasil para keluarga pun berduyun-duyun untuk menjemput Pak Suryo yang masih berada di rumah sakit. Terlebih lagi teman Pak Suryo sendiri yang membeli tanah Pak Suryo. Ia yang mengantarkan Pak Suryo hingga ke rumah. Selama Pak Suryo berada di dalam rumah, ia merasa tidak tenang. Pak Suryo merasa jika tiap langkahnya diawasi oleh sesuatu. Bahkan ketika dirinya hendak tidur, Pak Suryo merasa ada yang mengawasinya dari sekitaran kamar. Bukan hanya itu saja, tatkala Pak Suryo sudah tertidur, pasti ia memimpikan sesuatu yang buruk. Sampai suatu ketika, Pak Suryo dimimpikan sesuatu yang aneh dan mengerikan. Pak Suryo bermimpi jika dirinya dikejar-kejar oleh singa barong, yaitu sebuah tarian atau kesenian seperti dalam pementasan Reok Ponorogo. Dan Ibu Tini sendiri merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Suryo. Setiap jam 12 malam ke atas, Pak Suryo akan sering mengigau, menyebutkan nama seseorang yang tidak familiar lagi. Nama itu adalah Pak Edi, yaitu orang yang telah mengkhianati Pak Suryo sendiri. Selain itu, Pak Suryo juga sering berteriak-teriak tidak karuan sambil memaki-maki nama Pak Edi dengan sebutan yang tidak pantas. Pak Edi penipu, pengkhianat. Dia telah kubantu tapi malah berkhianat. Ibu Tini yang mengetahui hal itu hanya bisa bersabar dan berdoa. Ia tahu perasaan benci dalam diri Pak Suryo masih sangat kental. Sampai-sampai rasa bencinya sendiri terbawa hingga ke alam bawah sadar. Singkat cerita, Pak Suryo kembali dimimpikan oleh orang ternama di Indonesia. Ia bermimpi bertemu dengan Presiden pertama Indonesia dan Pak Suryo diberi peci. Semenjak mimpi tersebut, kondisi Pak Suryo makin membaik. Reza mengira bahwa bapaknya sudah sembuh total. Ia menyadari bahwa kondisi bapaknya benar-benar sudah membaik dan tidak seperti dulu lagi. Akhirnya, tepat setelah beberapa bulan kemudian, Reza lulus dari sekolah. Setelah lulus, Reza pamit minta izin kepada bapaknya dan juga ibunya untuk bekerja di luar kota. Saat Reza ingin pamit izin, Pak Suryo memberi pesan kepada Reza. Hati-hati ya nak, yang kuat di sana. Pesan tersebut diterima baik oleh Reza. Akhirnya Reza pun berangkat bersama dengan kakak tirinya menuju salah satu tempat di Jawa Timur. Setelah dirinya berada di perjalanan, Reza selalu memikirkan tentang kedua orang tuanya. Ia tahu bahwa resikonya sangat berat. Apalagi Reza tidak tahu terkait penyerangan-penyerangan berikutnya. Yang ditakutkan oleh Reza sendiri adalah penyerangan tersebut mengenai keluarganya dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu terjadi ketika dirinya telah jauh dari orang tuanya. Segala beban pikiran selalu Reza pikirkan. Ia merasa jika ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Hari sudah menginjak waktu malam. Reza masih menatap sekeliling pemandangan bis di mana dirinya akan diarahkan menuju sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai pekerjaannya sendiri. Saat Reza sedang menatap pinggiran jalan, ia melihat ada sesuatu yang berdiri tepat di pinggir jalan tersebut. Bentukannya seperti wanita berusia 40 tahunan dan juga seorang pria yang wajah dan tubuhnya mirip sekali dengan bapaknya. Reza langsung panik saat melihat kedua orang tua yang berada di pinggir jalan. Reza pun langsung meminta kepada kakak tirinya untuk menghentikan laju bus yang sedang ditumpanginya. Mas, ayo turun, aku lihat bapak di pinggiran jalan. Kamu ini gila apa? Ini jam 12 malam, mana ada bapak di pinggiran jalan? Terus tempat ini sudah sangat jauh dari lokasi rumah kita. Tapi mas, aku lihat bapak sedang di pinggiran jalan. Istighfar dik, itu gangguan setan. Kamu telah dibutahkan pandanganmu oleh setan. Astagfirullah. Ya juga mas. Ya sudah, kamu istirahat lagi, biar mas yang jaga kamu. Reza pun kembali beristirahat. Rasa paniknya seketika menghilang begitu saja ketika kakak tirinya berhasil menenangkan perasaan kacaunya. Terlebih lagi,
Reza adalah orang terdekat kedua orang tuanya. Pastinya ikatan batin di antara keduanya sangatlah besar, sangatlah melekat. Saat Reza ingin menutup kedua matanya, Reza mendengar suara samar-samar dari telinganya. Suatu itu seperti memberi pertanda bagi Reza sendiri. "Bapakmu akan mati." Reza tidak menggubris bisikan tersebut. Ia bentengi tubuh, hati dan pikirannya dengan membaca surat Anas sebanyak 3 kali. Barulah saat dirinya sudah membaca surat Anas, gangguan-gangguan aneh tidak pernah terjadi lagi kepada Reza. Hanya saja saat dirinya tertidur, Reza bermimpi terkait kedua orang tuanya. Reza bermimpi jika ibunya menangis karena melihat kain kafan yang sudah berbentuk mayit sudah tergeletak begitu saja di ruang tamunya. Ibu Tini menangis dan meratapi sesuatu yang dibalut kain kafan tersebut. Saat Reza ingin mendekat, Reza mendengar sebuah nama dari mulut ibunya. "Jangan mati dulu, Pak. Kamu gak boleh mati." Reza terkejut saat dirinya mendengar suara dari ibunya sendiri yang mengatakan jika yang dibaluti kain kafan tersebut adalah bapaknya sendiri yang tak lain adalah Pak Suryo. Reza pun segera mendekat ke arah ibunya yang sedang menangis. Namun saat dirinya ingin mendekat, Reza dihadang oleh seorang yang ternyata orang tersebut adalah pelaku dari pembunuhan bapaknya. Orang tersebut adalah pengkhianat yang telah mengirimkan santet dan penyakit aneh kepada bapaknya sendiri. Dia adalah orang yang begitu licik dan berkedok sebagai teman, padahal dia sendiri ingin membunuh kedua orang tuanya. Dan iblis tersebut bernama Pak Edi. Mimpi buruk itu membuat Reza semakin yakin jika Pak Edi sendiri belum menyerah untuk membuat ayahnya menderita lebih lama lagi. Lewat mimpi itu juga, Reza makin was-was terhadap keadaan bapaknya yang ada di kampung. Reza juga takut jika ayahnya kenapa-napa. Karena pada dasarnya, salah satu tanda serangan santet itu sendiri adalah lewat mimpi salah satu anggota keluarganya. Singkat cerita, ketika Reza tiba di tempat tujuan, ia langsung beristirahat bersama dengan kakak iparnya di sebuah rumah yang dikhususkan untuk para pekerja. Rumah tersebut tidak terlalu besar dan memang digunakan para pekerja yang lembur atau bagi mereka yang rumahnya sangat jauh. Di sela-sela Reza ingin beristirahat, ia mencoba untuk menghubungi keluarganya yang ada di rumah. Namun karena sudah memasuki waktu malam, Reza tidak bisa menghubungi keluarganya. Pikir Reza seluruh keluarganya sudah beristirahat. Keesokan harinya, Reza sudah mulai bekerja. Ia melakukan tahap training terlebih dahulu selama 1 bulan. Dan setiap pulang kerja, Reza selalu menghubungi keluarganya. Hingga akhirnya sudah mencapai 4 bulan lebih Reza bekerja di tempat tersebut. Selama 4 bulan itu juga Reza belum pulang ke rumah. Pikir Reza, keluarga baik-baik saja karena tidak ada informasi aneh terkait keadaan bapaknya dan juga keluarganya lainnya. Begitu memasuki bulan keempat, hati Reza seringkali merasa was-was. Reza mendapatkan sebuah firasat terkait keadaan di rumahnya untuk segera pulang. Hal ini dikarenakan akan adanya suatu kejadian yang mengerikan yang akan menimpa keluarganya. Reza mencoba untuk menenangkan hati dan juga pikirannya. Ia tidak mau terlalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi memang entah mengapa, saat dimana Reza bekerja, perasaannya selalu mengarahkan ke arah kedua orang tuanya. Reza masih teringat akan mimpi buruknya terkait kematian bapaknya sendiri. Singkat cerita, tepat di malam minggu, Reza merasa gelisah. Dan anehnya, selepas pulang kerja, Reza langsung tidur. Akan tetapi, tepat malam itu dirinya tidak bisa tidur hingga jam 4 pagi. Hati Reza seperti merasakan sesuatu yang sedang terjadi kepada salah satu anggota keluarga. Karena sudah memasuki waktu subuh juga, Reza pun sholat terlebih dahulu. Selesai sholat, Reza pun berdoa agar diberikan ketenangan akan hatinya yang sering gelisah. Dan benar saja, tepat jam 5 subuh, Reza mendapatkan telepon dari ibunya. Reza pun menjawab telepon itu dengan hati yang tidak tenang. Dan barulah suara ibunya terdengar seperti orang menangis. "Dek, pulang sekarang." "Kenapa emangnya, Bu?"
Bapak sudah meninggal. Mendengar hal itu, Reza langsung terkejut. Ia menjatuhkan HP-nya dan pikirannya benar-benar tidak menyangka sama sekali bahwa apa yang dirasakannya baru-baru ini menjadi kenyataan. Reza juga tidak habis pikir bahwa firasatnya sangat tepat. Terlebih lagi saat dirinya dimimpikan bahwa bapaknya akan meninggal dunia. Dalam mulut Reza, dia hanya mengucapkan kalimat, "Gak mungkin, bapak gak mungkin meninggal." Reza pun menangis kencang-kencangnya. Kakak iparnya yang kebetulan berada di pinggirnya jadi terbangun dan menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Kenapa sih?" "Bapak meninggal, Mas." "Bapak meninggal?" Kakak ipar Reza juga tidak percaya akan berita hal itu. Mereka berdua pun menangis secara bersamaan. Singkat cerita, tepat jam 7 pagi, mereka berdua pun berangkat ke kampung halaman. Tujuan mereka berangkat cepat adalah agar bisa melihat wajah almarhum untuk terakhir kalinya. Namun sayangnya, saat tiba di rumah, Pak Suryo sudah dimakamkan. Setibanya di sana, hati Reza langsung hancur. Ia langsung memeluk nisan bapaknya yang jasadnya sudah dikuburkan. Reza langsung berteriak-teriak seperti orang kesetanan. "Aku bakal balas dendam. Aku akan bunuh Edi." Sang ibu hanya bisa menangis saat anaknya terluka seperti itu. Bayangkan saja, sang anak sedang merantau di luar daerah. Ketika mendengar kabar bapaknya meninggal dunia, pasti akan membuat luka yang sangat mendalam bagi hati anaknya sendiri. Setelah selesai ke pemakaman, mereka semua pun kembali lagi di rumah. Reza masih merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Walaupun itu bapak tiri, namun Reza sangat menyayangi bapaknya sendiri. Apalagi sepeninggalan dirinya di saat ingin berangkat bekerja, sang bapak memberikan sebuah wejangan yang mengena di hati Reza. Singkat cerita, selama 1 minggu, Reza selalu mengurungkan diri. Lalu setelah itu ia kembali bekerja dengan hati yang masih sedih. Selama Reza bekerja, hatinya masih kacau dan tidak menentu. Reza masih mencari cara untuk memecahkan teka-teki kematian ayahnya yang masih menjadi misteri. Barulah tepat di hari ke-40 kematian Pak Suryo, Reza diundang lagi untuk menghadiri 40 hari kematian bapaknya. Kebetulan saat berada di rumah, ada teman Pak Suryo yang kebetulan membantu Reza membeli tanah milik bapaknya. Disitulah fakta demi fakta terungkap. Ternyata saat Pak Suryo berada di rumah sakit, ada banyak serangan lain yang menyerang Pak Suryo. Serangan-serangan tersebut berupa teror-teror dan hal lainnya. Bahkan di saat kondisi Pak Suryo yang masih belum membaik, serangan-serangan lainnya masih menyerang Pak Suryo. Serangan santet tersebut diarahkan oleh Pak Edi agar Pak Suryo meninggal dunia. Dan setelah Pak Suryo meninggal dunia, barulah fakta terungkap. Pak Edi adalah pelaku dari serangan-serangan mematikan tersebut. Ia tidak tanggung-tanggung membuat Pak Suryo menderita dalam waktu yang lama. Mendengar penjelasan dari teman bapaknya itu, Reza pun semakin marah. Ia meminta kepada keluarga Reza lainnya yang kebetulan berada di Banten untuk menyerang balik Pak Edi, yang benar-benar telah membuat Pak Suryo meninggal dunia. Namun permintaan Reza ditolak secara mentah-mentah. Keluarga dari Banten tidak ingin membalaskan dendam kepada Pak Edi. Akan tetapi, mereka semua percaya bahwa Pak Edi sendiri akan terkena batu dan karmanya. Dan karena itulah mereka semua semakin waspada dan berhati-hati. Karena memang serangan-serangan berikutnya pasti akan mengenai keluarga Reza dan lainnya. Untungnya keluarga dari Banten telah menanamkan pagar goib di sekitaran rumah. Dengan hal itu, serangan-serangan dari luar tidak akan mengenai keluarga Pak Suryo lainnya. Mungkin itulah kisah terkait santet yang menyerang seseorang. Perkaranya adalah karena tidak memberikan royalti yang dijanjikan saat kesepakatan awal dimulai antara Pak Suryo dan juga Pak Edi. Dengan begitu, Pak Edi yang berkhianat mencoba menutupi mulut Pak Suryo dengan memberikan serangan-serangan yang mematikan. Tidak tanggung-tanggung, karena serangan itu juga Pak Suryo kehilangan nyawanya dan meninggalkan istri dan juga beberapa anaknya.
Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar berhati-hati dalam menolong seseorang yang di dalam hatinya makin memiliki sifat penyakit hati dan suka berkhianat. Karena orang-orang tersebutlah yang akan menusuk kita semua dari belakang. Orang-orang itu bagaikan kalajengking. Mereka menusuk dan meracuni kita dari belakang. Bukan itu saja, mereka juga bisa membungkam dan membunuh kita di saat posisi kita sedang dalam keadaan tidak baik.